Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, di mana nanti kita dan terus-menerus kita akan membahas 100 filsuf terkemuka dunia dalam 100 hari. Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan mempelajari pemikiran salah satu filsuf terbesar dalam tradisi filsafat barat. Mungkin teman-teman ingat kita pernah membahas di video sebelumnya sosok bernama James Mill. Nah, ini adalah anaknya. Siapakah dia? John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom asal Inggris yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori utilitarianisme dan pembelaan dia pada kebebasan individu. Melalui karyanya yang monumental berjudul On Liberty serta pemikirannya tentang hak-hak perempuan, Mill tetap sampai hari ini boleh dikatakan figur penting ya dalam diskursus sosial dan politik, dan masih sangat relevan tentunya. Nah, mari kita telusuri siapa itu John Stuart Mill dan seperti apa pemikiran dia. Sebelum sampai ke situ, kita harus kenali dulu siapakah dia dan latar belakangnya seperti apa. Jadi John Stuart Mill itu adalah seorang Inggris ya, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di kota London. Seperti yang kita tahu, keluarganya, dia anak seorang filsuf juga. Ayahnya adalah seorang filsuf bernama James Mill, seorang filsuf, sejarawan, dan ekonom yang akhirnya nanti jadi mentor utama bagi John Stuart Mill sejak dia masih kecil. John Stuart Mill ini dididik dengan cara yang sangat ketat dan disiplin. Dan memang sejak muda dia belajar berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, ekonomi, dan bahasa. Ketika John Stuart Mill menginjak usianya yang ke-14 tahun, dia sudah menguasai itu tulisan-tulisan klasik para filsuf besar Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga tulisan-tulisan klasik dari masa Romawi. Tapi tidak hanya di situ, karya-karya pemikir modern sebelum ayahnya ya, pendahulu-pendahulu ayahnya termasuk Immanuel Kant dan sebagainya juga dia pelajari. Namun begini, meskipun dia cerdas, meskipun dia sangat cerdas, pendidikan yang keras itu justru membuat John Stuart Mill menderita depresi berat pada masa mudanya. Meskipun begitu, dia mengalami depresi, dia tidak pernah berhenti belajar, dan dia terus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Pada akhirnya, Mill menemukan jalan filsafatnya sendiri, sehingga nanti kemudian dia menulis pemikiran politik, sosial, dan moral dengan gayanya sendiri, meskipun tentu saja ya dipengaruhi juga oleh ayahnya ya, James Mill. Nah, John Stuart Mill terkenal dengan, seperti ayahnya, utilitarianisme, suatu prinsip tindakan yang menghasilkan kebahagiaan gitu ya. Nah, mari kita lihat seperti apa utilitarianisme di tangan John Stuart Mill. Sebagai penerus, dan ya tentu saja dia adalah penerus Jeremy Bentham ya, dimana dia juga mengenalnya dari ayahnya. Mill dikenal luas sebagai salah satu tokoh utama juga dalam tradisi utilitarianisme. Apa itu utilitarianisme? Kita sudah membahas ya, tapi akan saya ulangi. Utilitarianisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Itu dulu teman-teman, itu utilitarianisme. Nah, bagi Mill, kebahagiaan kan adalah tujuan utama hidup manusia. Karena
kebahagiaan itu sendiri dapat diukur berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah kesenangan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Nah, namun dalam hal ini Mill mengembangkan pemikiran Bentham yang seperti itu tadi lebih jauh lagi dengan membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi dan kesenangan yang lebih rendah. Jadi menurut Mill, kesenangan intelektual dan moral itu jauh lebih bernilai daripada kesenangan fisik, makan, minum, dan seks misalnya, yang sifatnya itu sementara. Misalnya kita makan, kita kenyang, selesai sudah, kesenangannya hilang. Tapi kalau kesenangan intelektual dan moral itu bertahan lama, bahkan boleh dibilang abadi. Dia berpendapat begini, bahwa manusia lebih bahagia jika mereka mengejar pengetahuan, kebajikan, dan pencapaian yang lebih tinggi daripada sekedar kesenangan material atau fisik. Nah, itu quote-nya dia seperti itu. Nah, untuk memberi contoh, misalnya begini, dalam memilih antara dua tindakan, Mill akan mempertimbangkan tidak hanya jumlah kebahagiaan yang dihasilkan, tapi juga kualitas kebahagiaan tersebut. Bukan kuantitas kebahagiaannya, seberapa banyak dan seberapa besar, tapi kualitasnya, seberapa dalam kebahagiaan itu. Mill menekankan bahwa kebahagiaan yang datang dari pencapaian intelektual dan moral memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang hanya bersifat fisik, atau dalam hal ini dia sebut sebagai hedonistik. Baik, itu tentang utilitarianisme. Selain itu, apalagi yang dipikirkan oleh John Stuart Mill? Salah satu karya terbesar Mill itu berjudul On Liberty, yang terbit tahun 1859. Nah, dalam karya itu dia mengembangkan argumennya tentang kebebasan individu. Jadi Mill selain utilitarianisme, dia juga memikirkan kebebasan. Dalam bukunya itu tadi, On Liberty, Mill mengemukakan bahwa kebebasan pribadi adalah hak yang harus dilindungi dari campur tangan pemerintah dan masyarakat. Dia berpendapat bahwa selama tindakan individu itu tidak merugikan orang lain, maka individu itu memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hidup mereka, sepanjang tidak merugikan orang lain. Mill berargumen bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi, contohnya, itu adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat yang sehat, sepanjang tidak merugikan ya. Menurutnya, kalau ada pembatasan pada dua jenis kebebasan itu tadi, berpendapat dan berekspresi, baik oleh masyarakat maupun oleh negara atau pemerintah, maka hal itu akan menghambat perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dia sangat menentang tirani mayoritas. Tirani mayoritas, situasi di mana mayoritas dalam masyarakat memaksakan pandangan mereka kepada individu atau kelompok yang jumlahnya lebih kecil alias minoritas. Untuk itu Mill sebenarnya menekankan sekali pentingnya adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat. Baginya, perbedaan dan dalam hal ini perdebatan dan dialog yang terbuka adalah cara untuk menguji ide-ide. Memastikan dengan itu dia akan dengan adanya pengujian ide-ide itu, maka kita bisa memastikan ide-ide yang paling benar yang seperti apa yang harus bertahan. Sehingga dengan cara seperti itu, masyarakat akan berkembang secara intelektual dan moral.
Jadi ide diterima bukan karena yang setuju lebih banyak daripada yang nggak setuju gitu loh. Jadi walaupun dari 100 orang ada 1 orang yang berpendapat berbeda, dia layak diberi kesempatan untuk menguji idenya. Dan kalau itu benar, maka ide 1 orang itu diperbolehkan sepanjang itu benar untuk diterima dan dilakukan oleh 100 orang lainnya. Oke, itu tentang kebebasan. Bagaimana dengan yang tadi sudah saya sebut, pemikiran John Stuart Mill mengenai perempuan, pemberdayaan perempuan dalam hal ini. Jadi salah satu kontribusi besar Mill adalah juga pemikirannya mengenai kesetaraan gender. Dia menulis untuk hal ini secara khusus dalam bukunya yang berjudul The Subjection of Women. Ya, The Subjection of Women. Bukan women ya, karena dalam judul ini women-nya ini plural. Buku itu diterbitkan tahun 1869. Nah, dalam buku itu Mill mengajukan argumen kuat untuk pemberdayaan perempuan. Dia berpendapat bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Pada masa itu perempuan tidak diberi ruang untuk memilih wakilnya di parlemen ya. Jadi John Stuart Mill mendorong agar perempuan juga punya hak dalam politik. Mill melihat ketidaksetaraan gender itu sebagai salah satu ketidakadilan sosial terbesar pada zamannya. Dia berpendapat bahwa pembatasan terhadap hak perempuan itu sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan itu sendiri, tapi juga sebenarnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mengapa? Jadi menurut Mill begini, jika perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk berpendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, kan mereka dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Justru karena kita membatasi kaum perempuan, sehingga potensi yang tersembunyi itu tidak bisa terlihat ketika masyarakat membutuhkan mereka, kaum perempuan. Nah, pemikiran Mill ini sangat progresif loh untuk masanya. Kalau sekarang mungkin biasa-biasa aja ya, tapi pada masanya ini memberikan inspirasi yang kuat bagi gerakan feminis pada abad ke-19 dan seterusnya. Mill menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang sangat penting demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dan juga maju. Karena jangan-jangan di kalangan kaum pria tidak ada orang yang lebih ahli dalam hal katakanlah kedokteran. Ternyata yang ahli adalah kaum perempuan, tapi karena kemudian kaum perempuan ini diberikan kesempatan, bukankah kemajuan menjadi konsekuensinya? Nah, oke. Kita sudah membahas tadi ya, mulai dari utilitarianismenya John Stuart Mill, kebebasannya, kemudian pandangannya tentang perempuan. Kini kita coba rangkum ini, apa sebenarnya warisan John Stuart Mill bagi dunia filsafat dan dunia pada umumnya. Pemikiran John Stuart Mill memiliki dampak yang sangat besar dalam bidang banyak hal ya, politik, etika, dan sosial. Teori utilitarianisme misalnya yang dia kembangkan sampai hari ini masih menjadi salah satu pendekatan dominan dalam filsafat moral. Selain itu, kontribusi dia terhadap pemahaman tentang kebebasan individu dan hak perempuan juga masih relevan kan hingga hari ini, bagaimana perempuan harus diberikan ruang yang setara dengan kaum laki-laki baik dalam bidang politik, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Pemikiran Mill tentang kebebasan berpendapat dan melawan tirani mayoritas masih menjadi acuan dalam pembelaan hak asasi manusia di seluruh dunia. Begitu juga dengan pemikirannya tentang pemberdayaan perempuan yang sudah kita bahas tadi. Nah, selain itu Mill juga mempengaruhi banyak pemikir dan gerakan sosial, baik dalam bidang politik, liberal khususnya ya, maupun dalam gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok minoritas. Saya pikir sudah cukup, itulah tentang Mill. Demikianlah
yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mill adalah seorang filsuf yang menggagas ide-ide besar tentang kebebasan, tentang utilitarianisme, tentang kesetaraan gender. Dan lewat karya-karya yang sudah kita bahas tadi, dia tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan, tapi juga bagaimana kita bisa hidup bersama sebagai masyarakat yang adil dan inklusif. Nah, semoga pemikiran Mill ini bisa menginspirasi kita untuk terus berjuang demi kebebasan individu dan keadilan sosial. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah bila ada yang ingin ditambahkan atau mungkin diperbaiki dari apa yang sudah saya utarakan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.